Balik lagi barengan gue di Randy RP Storytime. Hari ini gue akan bacain sebuah cerita untuk kalian semua, dimana cerita ini ditulis oleh Riri Aiko dan berjudul Penghuni Rumah Tua. Namaku Santi. Aku seorang mahasiswa tingkat akhir di salah satu universitas swasta di kota Bandung. Tuntutan tugas akhir yang menumpuk membuatku seringkali begadang dan harus pulang malam. Terkadang aku warawiri ke berbagai tempat untuk mencari bahan skripsi. Seperti malam ini, aku harus mendatangi rumah dosen yang tinggal di sekitar Bandung Barat. Sebenarnya kondisi tubuhku hari ini kurang sehat. Tapi karena sudah membuat janji tamu dengan dosen pembimbing, akhirnya aku pun memaksakan diri untuk pergi. Aku melirik ke arah jam tanganku. Waktu menunjukkan pukul 7 malam. Rintik gerimis perlahan membasahi pepohonan. Mengingat cuaca yang tidak memungkinkan untuk mengendari motor, akhirnya aku pun memutuskan untuk memesan taksi online. Tak lama kemudian, taksi yang kupesan datang. Aku pun segera naik dengan membawa sebundel map besar berisi draft skripsi yang akan direvisi. "Sendirian, Neng?" tanya supir taksi itu. "Iya, Pak," jawabku, seraya merapikan duduk. "Pak, agak cepetan ya, soalnya saya janji dengan dosen saya jam 8. Gak enak kalau bertamu terlalu malam." "Oh iya, siap, Neng. 20 menitan sampai." Lalu mobil pun segera melaju ke tempat tujuan kami. 30 menit kemudian, kami pun tiba di tempat tujuan. Sebuah area perumahan yang cukup terpencil. Jaraknya antara rumah satu dan lainnya agak berjauhan. Penerangan di daerah itu juga agak redup, sehingga menimbulkan aura yang cukup menyeramkan. "Neng, kalau sesuai titik, lokasi rumahnya itu yang di depan," ujar sopir taksi, sambil menunjuk pada rumah tua yang terletak di pojok perumahan. Aku melirik ke arah nomor rumah yang tertera di pagar, 39B. Aku pun mencocokkan dengan alamat rumah yang dikirim oleh Fatir, temanku. "Iya, Pak, benar, yang itu." Lalu sopir itu pun memarkirkan mobilnya tepat di depan rumah tua itu. "Makasih ya, Pak." "Sama-sama, Neng." Setelah selesai melakukan transaksi, sopir taksi itu pun meninggalkanku. Di hadapanku nampak berdiri bangunan rumah yang cukup besar, namun catnya sudah nampak usang. Lampu di rumah itu nampak redup. Di halamannya terdapat banyak pepohonan rimbun. Rumah tua yang tidak tertata. Sedikit rasa takut menyergap pikiranku, tapi segera kualihkan, mengingat tujuan awalku untuk bisa segera lulus dan wisuda. "Ayo, semangat yuk, bisa," bisikku dalam hati. Aku pun melangkah mendekati pagar, dan aku tekan bel rumahnya beberapa kali, namun tampak hening. Sampai tak lama kemudian, dari kejauhan muncul seorang wanita parubaya mengenakan baju putih dengan rambut beruban menjuntai sebahu. Wanita itu pun berjalan mendekat ke arahku. Raut wajahnya nampak pucat. "Apa mungkin itu istri Pak Ridwan ya?" tebakku dalam hati. "Siapa?" tanya ibu itu singkat. "Maaf Bu, ini rumahnya Bapak Ridwan?" Ibu itu mengangguk tanpa ekspresi. "Saya Santi Bu, mahasiswanya. Saya udah buat janji bertemu dengan Bapak." Tanpa ekspresi, ibu itu membukakan pintu pagar. "Masuk." "Oh iya Bu, makasih." Aku pun mengikuti langkah ibu itu dan masuk ke dalam rumah. "Duduk," ujarnya datar. Seraya duduk, aku menjawab, "Oh iya Bu, makasih Bu. Bapaknya ada Bu?" tanyaku. "Tunggu," jawabnya seraya berjalan ke arah ruangan lain. Mataku menjelajahi seisi ruangan. Tampak beberapa foto keluarga terpampang. Ternyata dugaanku benar. Ibu yang tadi kutemui adalah istrinya Pak Ridwan. Sikapnya sangat aneh dan kaku. Raut wajahnya juga nampak sangat pucat. Apa beliau
sedang sakit ya? Sudahlah, jangan mikir yang aneh-aneh. Aku mencoba mengendalikan pikiranku agar tetap tenang. Hampir 60 menit aku menunggu. Pak Ridwan tak kunjung keluar dari ruangan. Aku merasa canggung berada sendirian di ruangan kosong yang auranya sangat menyeramkan itu. Apa istrinya Pak Ridwan tadi tidak memberitahunya kalau aku datang ya? Lalu aku pun memutuskan untuk menghubungi Pak Ridwan. Aku merogoh HP-ku di dalam tas. Ada beberapa notif pesan yang masuk. Namun belum sempat aku membukanya, ibu tadi kembali datang menghampiriku. Kali ini ia tampak membawakan segelas minuman. Minum, ujarnya seraya menyodorkan secangkir minuman yang nampak seperti sirup berwarna merah. Aku langsung menyanggahnya. Oh iya, terima kasih Bu. Aku menyeruput sedikit. Ada aroma bunga dalam minuman itu yang asing bagiku. Entah sirup atau teh jenis apa, rasanya sangat aneh. Ibu itu terus memperhatikanku, membuatku semakin gugup. Ku coba mencairkan suasana dengan membuka pembicaraan. Enak banget Bu tehnya, ujarku basa-basi. Habiskan, jawabnya seraya menatapku lekat. Oh iya Bu, makasih. Ku teguk habis minuman itu demi menghormati tuan rumah. Rasa mual pun ku tahan. Benar-benar minuman teraneh yang pernah aku minum. Baunya ini seperti bau bunga busuk. Hening kembali tercipta di antara kami. Merasa semakin tak nyaman, aku pun ingin segera menyelesaikan urusanku dengan bertemu Pak Ridwan. Oh iya maaf Bu, Pak Ridwannya ada. Si ibu terdiam sesaat. Alih-alih menjawab pertanyaanku, ia malah tersenyum. Senyum yang makin lama semakin lebar. Matanya kosong, namun memandangku dengan tajam. Ia tak berkedip sedikit pun. Dek, 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 dek. Tiba-tiba aku merasa ada yang tidak beres. Aku mulai merasa semakin ketakutan melihat sikap si ibu yang semakin aneh. Bu, ibu kenapa? Tanyaku dengan gemetar. Si ibu tak menjawab. Kali ini ia tertawa terkekeh-kekeh. Spontan aku bangkit dari duduk mencoba untuk pergi meninggalkan ruangan itu. Namun saat aku melangkah, kakiku terasa begitu berat. Suara ibu itu semakin lama semakin keras. Ya Tuhan, tolong aku. Dengan penuh rasa ketakutan, ku percepat langkahku. Tak kuhiraukan lagi tugas skripsi yang harus segera direvisi. Yang kupikirkan hanya satu. Aku harus lekas pergi menjauh. Brak! Ku banting pintu pagar rumah itu dan berlari keluar sekencangnya. Napasku tidak beraturan, sekujur tubuhku gemetaran, aku benar-benar ketakutan. Aku tak berani menengok ke belakang, apalagi suara cekikikan itu masih terdengar jelas. Aku coba membaca doa-doa yang kuingat untuk meredam rasa takut. Sampai jaraknya agak menjauh, aku pun berhenti sejenak. Kubuka layar HP-ku. Pesan yang masuk langsung kubaca. Tertera nama pengirim, Pak Ridwan. Santi, saya sudah di rumah. Kamu mau bimbingan jam berapa? Aku mengeringitkan dahi, kuputuskan langsung menghubungi Pak Ridwan. Tak lama telepon pun langsung terhubung. Halo Pak. Ya, halo Santi, kamu di mana? Saya sudah tunggu kamu dari tadi. Pak, maaf Pak, saya dari tadi juga udah nungguin Bapak di rumah, tapi Bapak nggak ada. Loh, rumah? Rumah yang mana? Saya ke daerah perumahan Kencana Pak. Kencana? Pak Ridwan terdengar bingung. Kamu dapat alamat saya dari mana? Dari Fatir Pak. Wah elah, saya udah lama pindah dari situ, sekitar setahun lalu, setelah istri saya meninggal. Sekarang rumah itu kosong. Apa? Istri Pak Ridwan sudah lama meninggal? Tubuhku rasanya semakin lemas. Keringat dingin mengucur di pelipisku. Pandanganku rasanya kosong,
Rasa takut yang amat sangat membuatku lunglai tak berdaya. Lalu siapa wanita tadi? Lalu rumah siapa itu? Siapa penghuninya? Semua pertanyaan berkecamuk di pikiranku. Perlahan ku beranikan diri menoleh ke arah rumah tua yang sudah jauh kutinggalkan. Tampak bayangan wanita tua itu masih menatapku dari kejauhan, dan ia terlihat melambaikan tangannya, kakinya tak menapak tanah. Ya Tuhan, seketika semua tampak buram.